Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Shalom saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kami masih boleh bersekutu di dalam Tuhan. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami Tuhan, jamah kami, lawat kami, biar mujizat Allah terjadi pada saat ini. Roh Kudus silahkan ambil pucuk pimpinan dari awal sampai akhir perhimpunan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah bodoh di mata Allah. 1 Samuel 25 ayat 25. Sebab seperti namanya, demikianlah ia. Nabal namanya dan bebal orangnya. Seorang bernama Nabal, seorang yang sangat kaya, mempunyai 3.000 domba dan 1.000 kambing, mempunyai perusahaan kain wol di Karmel. Rumahnya ada di Maon. Setiap kali mengadakan pengguntingan bulu domba itu hari rayanya Nabal. Mereka mengadakan pesta dan banyak tamu layaknya hari raya. Pada suatu hari, ketika Nabal sedang mengadakan pengguntingan bulu domba, maka 10 orang utusan Daud datang kepada Nabal dengan diberi pesan oleh Daud. Karena Daud mendengar Nabal mengadakan pengguntingan domba di Karmel itu, Daud mengutus 10 orang anak buahnya untuk datang menyampaikan salam dari Daud dengan maksud untuk mendapatkan makanan. Karena Daud membutuhkan makanan untuk anak buahnya. Mereka sedang dalam pelarian. Di dalam Samuel 25 ayat 4-9. Tetapi apa kata Nabal? Siapa Daud? Siapa anak Isai? Sekarang ini banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Mengapa aku harus memberikan makananku, kambing sembelianku kepada orang yang tidak aku kenal? Padahal anak buah Daud paham siapa Daud dan tentaranya itu. Karena para utusan Daud itu mengatakan bahwa mereka, yaitu tentara Daud dan orang-orangnya Nabal itu sangat baik
hubungannya. Daud dan tentaranya bagaikan tembok keliling yang melindungi mereka selama mereka menggembalakan kambing domba Nabal. Tapi siapa peduli? Nabal tidak butuh omongannya pegawai-pegawainya. Dia katakan itu kepada utusan Daud. Lalu utusan-utusan Daud ini kembali kepada Daud dan disampaikan apa yang dikatakan Nabal. Daud langsung sandang pedangmu. Tidak ada satu laki-laki pun akan lolos dari orang-orangnya Nabal. Akan dibunuh semua sama Daud. Saudara, ketika hal itu terdengar oleh salah seorang anak buah Nabal, dia menyampaikan kepada istrinya, istri Nabal yang bernama Abigail. Singkat ceritanya, Daud ditemui oleh Abigail dan akhirnya Daud mengurungkan niatnya untuk membunuh Nabal dan orang-orangnya. Tuhan membela Daud terhindar dari mencari keadilan sendiri. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara tentang Nabal ini. Yang pertama adalah kebodohannya yang mematikan dia. Di dalam ayat 3 dikatakan bahwa Nabal ini adalah seorang yang kasar dan jahat. Dari bahasa aslinya, lalim, kasar, jahat. Perbuatannya kasar, hatinya jahat. Tidak semua orang kasar itu jahat. Dan tidak semua orang yang lemah lembut itu baik hati. Tetapi semua orang yang melakukan kejahatan seperti Nabal termasuk orang yang bodoh. Ayub 28 ayat 28. Takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 9 ayat 10. Orang yang takut akan Tuhan akan berbuat baik setiap kali ada kesempatan. Tidak ada unsur kejahatan dalam setiap tindakannya. Contohnya, jika ia menolong seseorang, dia tidak punya motivasi yang tidak benar. Tidak mencari pujian untuk dirinya sendiri. Atau tidak mencari muka kepada orang itu atau orang lain. Dia lakukan itu dengan tulus. Karena orang ini adalah takut akan Tuhan. Yakobus 4 ayat 17. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Itu hukum kekristenan. Hukum secara umum, orang jahat dihukum. Tetapi hukum kekristenan, orang jahat dihukum, orang yang tidak melakukan yang bisa dia lakukan, hal yang baik, itu juga berdosa. Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berperilaku yang baik. Jadi tidak bisa tidak. Kalau orang takut akan Tuhan, pasti berperilaku yang baik. Kalau mengaku anak Tuhan, murid Yesus, tapi masih berperilaku yang tidak baik, itu masih tanda tanya. Apakah dia murid Yesus yang sejati? Bagian yang pertama tadi, kebodohan Nabal yang mematikan adalah kasar dan jahat.
Yang kedua, kikir. Kikir ini tidak hanya tentang uang, tetapi juga tentang keselamatan. Memikirkan diri sendiri. Saudara, itu adalah hari raya. Pada lazimnya orang di hari raya menyambut tamu siapapun dia. Tapi Nabal menolak tamu yang membutuhkan bantuan makanan dari dia. Sedang makanan begitu berlimpah. Yaitu mereka yang selama ini tidak mengganggu orang-orangnya ketika menggembalakan kambing domba di Karmel. Tidak saja ia kikir untuk membagi makanan, tetapi juga dia tidak memikirkan keselamatan penjaga ternaknya dan ternak itu sendiri. Bukankah mudah tentara Daud untuk melakukan kejahatan, untuk mengganggu tentara dan ternak-ternak itu, untuk mengganggu penjaga ternak dan ternak-ternak itu. Nah, di mana letak kebodohannya di sini? Pengkhotbah 5 ayat 14 mengatakan, sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi telanjang seperti ketika ia datang. Dan tak diperolehnya dari jerih payahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Oh saudara, segala jerih payah manusia, sekaya apapun, ketika dia dipanggil Tuhan, tidak ada satu pun yang bisa dibawa. Lukas 12 ayat 20. Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Kisah ini adalah kisah orang kaya yang bodoh, yang mengumpulkan hartanya sedemikian rupa sampai lumbungnya gak cukup. Tetapi Tuhan mengingatkan, kalau engkau pada malam ini jiwamu diambil, untuk siapa semuanya itu? Sehingga engkau tidak mau berbagi kepada orang lain. Siapa yang memberikan semuanya itu kepadamu? Seperti seolah-olah itu milikmu sendiri. Padahal semuanya itu berkat, datangnya hanya dari Tuhan saja. Kisah yang lain yang bisa kita ingat, kisah Lazarus dan orang kaya dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 25. Di situ orang kaya itu salah apa ya? Kok dia akhirnya mati masuk neraka? Sedang Lazarus yang miskin, yang duduk di dekat pintu rumahnya itu ketika mati masuk surga. Yesaya 16 ayat 49. Lihat, inilah kesalahan Sodom kakakmu yang termuda itu. Kecongkaan, makanan yang berlimpah-limpah, dan kesenangan hidup ada padanya dan pada anak-anaknya perempuan. Tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Itu tadi yang saya sampaikan, Yakobus 4 ayat 17. Kalau engkau tahu berbuat baik dan engkau tidak melakukannya, itu dosa. Orang kaya itu tentu tidak bersalah sebenarnya secara manusia. Dia kaya, dia mau makan pesta setiap hari. Apa salahnya? Dia tidak melukai atau mengusir si Lazarus yang miskin itu. Tetapi kesalahannya karena dia tidak membagi makanannya kepada Lazarus. Nah, sekarang kesalahan dari Nabal yang berikutnya. Tadi yang pertama adalah kasar
dan jahat. Yang kedua kikir. Yang ketiga adalah dursila. Dalam ayat 17 1 Samuel 25. Arti kata dursila adalah melarat secara rohani. Hampir tidak memiliki apa-apa perbuatan baik. Taunya dia itu kaya. Sehingga dia menghina Daud. Siapa Daud? Siapa anak Isai? Padahal dia bermoral rendah, hina dan melarat di mata Tuhan. Yeremia 4 ayat 22. Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar berbuat jahat, tetapi berbuat baik mereka tidak tahu. Seperti itulah sebenarnya Nabal. Walaupun secara lahir ya dia seorang yang kaya. Wahyu 3 ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya. Aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Tidak semua orang kaya di mata manusia kaya di hadapan Allah. Dan bahkan banyak orang kaya secara manusia, dia tidak tahu memberi. Tetapi orang yang kelihatannya miskin di mata manusia, tetapi dia tahu memberi. Sesungguhnya dia kaya di hadapan Tuhan. Lukas 12 ayat 21 tadi, ketika orang kaya yang bodoh itu, ayat 21, demikianlah jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ujung-ujungnya apa? Tidak bawa apa-apa. Ujung-ujungnya apa Nabal? Binasa. Kebodohan yang lain berikutnya, tidak bisa menerima nasihat. Di dalam 1 Samuel 25 ayat 17, orang tidak dapat berbicara dengan dia. Pegawai-pegawai Nabal itu adalah saksi bahwa Daud dan tentaranya itu orang-orang yang sangat baik. Ketika mereka berlalu lalang mengembalakan domba di dekat orang-orang Daud, mereka bagaikan dipakari sama tentara Daud siang dan malam. Tetapi Nabal tidak perlu mendengar pendapat pegawai-pegawainya yang seperti saya sampaikan tadi. Tidak peduli siapa Daud, siapa anak Isai, sehingga aku harus berbagi makanan dengan dia. Amsal 27 ayat 22. Sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesung, dengan alu bersama-sama gandum, kebodohannya tidak akan lenyap daripadanya. Saudara, sesungguhnya Tuhan tidak suka orang yang bodoh di hadapan Dia. Amsal 15 ayat 10. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar. Dan siapa benci kepada teguran akan mati. Nabal benci teguran. Nabal tidak suka dinasehati. Dan ayat ini dia mengalaminya. Mati. Bagian yang kedua, yang pertama tadi adalah kebodohan yang membunuh dia atau yang mematikan. Bagian yang kedua, Allah menghendaki umatnya tidak bodoh. Hosea 4 ayat 19 bagian terakhir C. Umat yang tidak berpengertian akan runtuh. Pengertian apa?
pengertian akan firman Tuhan. Orang yang mengerti firman Tuhan akan terhindar dari berbuat jahat. Baik Tuhan berbicara sendiri kepada kita secara langsung atau melalui orang lain. Abigail berkata kepada Daud, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, kata Abigail kepada Daud, yang dicegah Tuhan dari melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Abigail tahu kehidupan Daud, sehingga dia dengan yakin mengatakan bahwa tidak ada yang jahat terdapat padamu selama hidupmu. Itulah Daud, kecuali masalah Batseba. Makanya musuhmu akan diumbankannya daripada salang umban. Arti singkatnya, tidak usah kamu balas. Memang Nabal seperti itu. Seperti namanya, bebal orangnya. Tuhan sendiri yang akan membalas. Dan Daud mendengar kata-kata Abigail. Dia dihindarkan dari mencari keadilan sendiri dengan membunuh Nabal dan anak buahnya. Dan Tuhan sendiri yang membela Daud. Sehingga malam hari itu ketika Nabal sedang berpesta dan mabuk, esok harinya diberitahu sama Abigail bahwa dia sudah bertemu dengan Daud dan begini-begini. Langsung jantungnya berhenti. Beberapa hari kemudian dia mati. Demi hidup kita sendiri, jika kita tidak berbuat jahat, itu demi hidup kita sendiri. Agar kita tidak jatuh. Dan Allah yang akan membela kita. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Semua kejahatan itu adalah tindakan bodoh. Daniel 11 ayat 32b. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Ketika masalah datang bertubi-tubi, membuat lelah, tidak tahu harus berbuat apa, bisa putus asa. Kita harus berjuang supaya bisa terus berdiri tegak. Satu-satunya harapan agar bisa melalui semuanya itu adalah mempunyai pengertian akan janji-janji Allah dan akan Allah sendiri. Abigail berkata bahwa Allah akan melakukan kepada Daud sesuai segala kebaikan yang difirmankannya kepada Daud. Seolah-olah dia ingin menasihati Daud. Daud kan sudah ditetapkan menjadi raja. Itu janji Allah. Dan Allah sudah memberikan janji-janji yang sedemikian rupa baiknya. Jadi jangan pedulikan urusan Nabal. Fokus kepada janji-janji Tuhan itu. Oh, luar biasa, saudara. Janji firman itulah yang harus Daud pikirkan. Urusan Nabal tidak perlu dipusingkan. Tuhan sendiri yang akan mengurusnya. Dan itu terjadi. Jadi jangan kita fokus akan masalah kita saat ini, saudara. Masalah yang membuat kita capek, membuat kita khawatir, membuat kita bingung, gelisah. Tapi mari fokus kepada janji Tuhan. Janji Allah yang tidak pernah gagal. Janji Allah yang tidak pernah mengecewakan. Jangan melihat gelombang air laut yang begitu besar seperti Petrus, sehingga dia hampir tenggelam. Tapi tetaplah pandang kepada Yesus yang menyuruh dia, mari datanglah. Sehingga dia bisa berjalan di atas air. Mujizat akan terjadi kalau mata kita tetap tertuju kepada Tuhan. Itu tentu tidak mudah. Kita membutuhkan Roh Kudus untuk membantu kita. Tetap fokus kepada janji-janji Tuhan yang sangat luar biasa. Sampai mujizat terjadi dalam hidup kita. Mau mengalami mujizat? Pandang Yesus saja.
Amsal 19 ayat 20. Dengarlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Nasihat firman Tuhan itu didikan. Di luar itu tidak. Siapapun yang memberi kita nasihat di luar firman Tuhan, kita harus menolaknya. Amsal 22 ayat 3. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah dia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Itulah Nabal. Sudah tahu di depannya ada malapetaka. Diberi nasihat, tidak mau. Berjalan terus, celakalah dia. Bahwa Nabal melihat celaka yang di depannya itu dan terus berjalan dan mati. Jangan mengeraskan hati jika saudara mendengar firman Tuhan yang menegur hatimu. Terimalah teguran firman Tuhan. Terimalah nasihat firman Tuhan. Dan lakukanlah. Nikmati semua janji-janji Tuhan. Haleluya. Amsal 12 ayat 15. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Nabal merasa pandangannya benar. Bahwa sekarang ini banyak hamba yang lari dari Tuhannya. Dia harus hati-hati. Siapa Daud sehingga aku harus memberikan makanan kepadanya? Nabal benar-benar bodoh. Tidak mengerti bahwa semua yang ada padanya adalah milik Allah. Sehingga ia tidak mau berbagi dengan orang yang tidak dikenalnya. Karena tadi mengatakan bahwa dia menyembelih kambing domba itu untuk para pegawai-pegawainya. Tidak untuk orang lain. Amsal 6 ayat 23. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya. Dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Jalan kehidupan. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Amsal 15 ayat 31. Nasihat dan teguran yang membawa kepada kehidupan ada di dalam Kristus. Sebab Kristus adalah penasihat ajaib. Yesaya 9 ayat 5. Dalam Kristus ada nasihat. Filipi 2 ayat 1 dan 2. Ada penghiburan kasih. Ada persekutuan roh. Ada kasih mesra dan belas kasihan. Oh haleluya, haleluya. Beruntung kita punya Yesus Kristus dalam hidup kita. Bodoh di mata Allah. Yang pertama, kebodohan Nabal yang mematikan itu jangan kita tiru. Apa saja? Dia kasar dan jahat. Dia kikir tidak saja soal uang, tapi juga soal keselamatan dan lain sebagainya. Memikirkan dirinya sendiri. Dia seorang yang dursila, melarat dalam arti rohani. Tidak ada perbuatan baik yang bisa dia lakukan. Dia tidak bisa menerima nasihat. Dia sendiri yang benar. Kemudian yang bagian kedua, Allah menghendaki umatnya tidak menjadi umat yang bodoh. Karena umat yang bodoh itu akan runtuh. Tetapi yang bijak, yaitu yang mau menerima didikan dan nasihat, akan kuat dan hidup. Nasihat yang membawa kepada kehidupan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kita membutuhkan nasihat Kristus dalam hidup kita. Begitu banyak masalah yang harus kita hadapi. Kita membutuhkan nasihat Tuhan. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Seringkali kita merasa aku tidak tahu berbuat apa. Tapi ada nasihat di dalam Yesus Kristus.
Dia akan menolong kita, memberikan petunjuk. Dia akan memberikan didikan. Dia akan memberi penghiburan. Dan jalan kita pasti disertai untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman Tuhan. Kami rindu menjadi umat Tuhan yang mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak mau menjadi orang yang bodoh, umat yang bodoh, umat yang kikir, umat yang kasar dan jahat. Ya Tuhan, kami tidak mau menjadi orang yang dursila, yang tidak tahu berbuat baik kepada orang lain. Kami tidak mau menjadi orang yang bebal, yang tidak mau terima nasihat. Siapapun yang Tuhan pakai untuk menasihati kami. Roh Kudus, tolonglah kami, supaya hidup kami benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Jadikan kami umat yang melakukan semua kehendak Tuhan dalam hidup kami. Yang menyaksikan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk negara dan bangsa ini kepada Tuhan. Tolonglah Tuhan, mendekati pilkada, biar semuanya berjalan dengan baik. Masalah COVID yang masih menjadi masalah yang besar di negara ini khususnya. Berikan hikmat kebijaksanaan untuk seluruh rakyat Indonesia mematuhi protokol kesehatan demi keamanan kami sendiri. Dan kami tetap percaya perlindungan yang sesungguhnya tetap ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan menjadi perisai dalam hidup kami. Staf medis, Tuhan tolong. Dimanapun mereka bekerja, lindungi secara ekstra. Berikan sukacita yang melimpah dalam melayani. Biar mereka boleh merasakan kasih Kristus lewat setiap hamba-hamba yang melayani. Siapapun yang Tuhan akan pakai. Terima kasih Tuhan, khususnya di Surabaya. Tuhan campur tangan. Terpujilah namamu Bapa, terpujilah namamu. Bapak Presiden, Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan. Menghadapi tingkah laku rakyatnya yang berbeda-beda. Tuhan berikan hikmat, berikan kesabaran, berikan keteguhan hati untuk tetap berdiri di atas kebenaran. Suatu saat nanti Tuhan juga akan selamatkan dia untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Semua umat Tuhan dimanapun mereka berada, kami percayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan. Jauhkan kami dari corona. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit apapun. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan kami. Dalam nama Yesus Kristus, saudara, dimanapun engkau berada, diberkatilah engkau. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Dalam segala hal engkau berhasil bersama-sama dengan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Biar nama Tuhan dipermuliakan
lewat hidupmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Katakan, ku tak menyerah. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Ku tak mengerti, tetap berserah. Keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Melekat padamu, selalu ada di hatimu. Melekat padamu, oh Yesusku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah imanku untuk setia, senangkan hatiku. Tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Senangkan hatimu. Senangkan hatimu.